Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Cara Menghadapi Dunia yang Tak Selalu Ramah, bersumber dari buku yang berjudul Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Orang Lain. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi sebuah tema, yakni cara menghadapi dunia yang tak selalu ramah, yang pastinya dalam perjalanan panjang kita akan menghadapi dunia yang tak selalu sejalan dengan apa yang kita sukai. Kita semua tahu bahwa hidup seringkali membawa kita pada rintangan dan tantangan yang sulit. Terkadang dunia terasa begitu keras dan tak berpihak. Namun di tengah semua itu kita akan menemukan kekuatan untuk bangkit dan melangkah maju. Hari ini kita nggak hanya membahas tentang bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi yang sulit, tetapi juga bagaimana kita bisa berkembang meskipun di dunia mungkin tidak selalu bersahabat. Kita memiliki kekuatan dalam diri kita untuk menghadapinya dengan keberanian dan juga keteguhan. Melalui diskusi ini, mari kita bersama-sama menjelajahi cara-cara menjaga semangat dan ketabahan diri kita. Bahkan ketika terasa sulit, kita akan menemukan sumber daya dalam diri yang akan membantu kita mengatasi rintangan dan mencapai tujuan kita. Mari kita bersiap untuk memperkuat diri dan menemukan keberanian dalam menghadapi dunia yang tak selalu ramah. Aku mengutip dari buku ini, seorang petualang mungkin akan memandang hidup ini sebagai perjalanan yang menyenangkan. Namun, seseorang dengan kacamata yang berbeda bisa jadi memandang dunia ini serupa hutan angker yang sama sekali tidak ramah bagi orang-orang yang lemah. Hidup kita saat ini yang serba digital dengan berbagai hal yang memudahkan dalam melakukan sesuatu, kemudahan-kemudahan itu mungkin memang bagus, tetapi ada kalanya hati akan muncul sifat buruk seperti sifat iri, merasa rendah diri, dan lain-lain. Orang yang mudah tercemar perasaannya oleh hal-hal yang dilihat dari media sosial akan menggiringnya pada kondisi yang lebih buruk dan menimbulkan perasaan frustasi, kesepian, paling menderita, dan lain-lain. Kondisi tersebut akan menyakiti diri sendiri, dan bahayanya orang yang selalu fokus pada kesengsaraan diri sendiri bisa menjadi sangat egois. Padahal apa yang tampak pada orang lain adalah hal yang tak terlihat di baliknya. Terlebih lagi dalam dunia maya. Mulai sekarang cobalah berpikir positif pada setiap hal yang dilihat, terutama dalam dunia maya. Kita sebagai manusia bisa saja berada di tempat yang sama tetapi mengalami pengalaman yang berbeda. Hanya dengan berusaha memahami, kita akan dapat merasakan kondisi orang lain. Contohnya, saat mengamati media sosial di malam minggu, kita akan menemukan status-status orang yang dikelompokkan bisa menjadi 2 kubu. Yang pertama, yang tidak peduli akan malam minggu dan orang-orang yang menganggap malam minggu adalah waktu yang spesial. Keduanya tidak salah, tidak ada yang salah. Setiap orang berhak dihargai atas pilihannya sendiri. Namun kerap dijumpai kasus di mana 2 kubu itu saling menjatuhkan. Ada banyak alasan untuk seseorang menganggap apa yang dianggap orang lain itu sepele justru menjadi sesuatu yang berharga. Seseorang bisa dengan mudah memandang remeh orang lain hanya karena tidak mengalami pengalaman yang sama. Namun orang bijak tidak akan mudah menjatuhkan prasangka buruk dan melemparkan kecaman pada seseorang yang tidak terlalu dikenalnya. Dan seseorang yang bijak juga akan selalu melihat dari sudut pandang yang lain, tidak gampang menjatuhkan seseorang yang lain. Sejatinya seorang yang akan mampu menghargai orang lain dengan tulus hanya setelah ia selesai dengan urusan menghargai diri sendiri. Prasangka buruk yang selalu kita lontarkan kepada orang lain adalah hal yang seharusnya tak dilakukan. Coba berilah ruang untuk diri sendiri agar kita bisa lebih menghargai orang sekitar. Jika dalam kehidupan diri sendiri merasa tak mencapai satu titik kebahagiaan, maka coba hargailah diri sendiri. Sesekali beristirahat dan beri reward pada tubuh kita, dan tidak perlu yang berlebihan, secukupnya saja selama itu sudah membuat diri sendiri bahagia. Banyak hal sederhana yang bisa kita nikmati di hidup ini. Setiap orang punya standar penghargaan masing-masing.
begitu pula kita, dan kita juga berhak untuk melawan bila tidak mendapat kebebasan untuk menyelamatkan diri sendiri. Di akhir diskusi ini, mari kita ingat bahwa dalam setiap tantangan yang kita hadapi, kita memiliki kekuatan untuk bangkit. Dunia mungkin tak selalu ramah, tapi dengan tekad dan keberanian kita dapat menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Mari kita bersama-sama melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Sampai jumpa di lain waktu dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.